Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak cucu Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah dalam hadis ini adalah wakaf. Wakaf merupakan amal ibadah yang paling mulia karena pahalanya terus mengalir walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Terlebih ketika wakaf itu dimanfaatkan oleh orang yang berilmu agama, ahli ibadah, dan aktivis dakwah, maka nanti orang yang berwakaf itu akan memetik pahalanya di akhirat kelak. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka semakin banyak pahalanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Aku kehabisan bekal dalam perjalanan ini. Tolong antarkan aku ke tempat tujuan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak punya kendaraan." Lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku akan mengantarkan dia kepada tempat orang yang ia bisa mengantarkannya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangkan ikhwatu iman, orang yang menunjukkan kebaikan saja akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Apalagi kalau kita menunjukkan kebaikan kemudian disertai dengan harta bendanya. Sebagaimana kita perhatikan sahabat yang bernama Abu Thalhah radhiyallahu anhu, ketika ia mendengar ayat Quran dalam surat Ali Imran ayat 92, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kemudian Abu Thalhah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kemudian ia mengatakan bahwa sungguh aku memiliki harta yang paling aku cintai, yaitu kebun kurma. Kemudian dia mensodakohkan dan mewakafkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan umat dan perjuangan Islam. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan wakaf, yang pertama bahwa wakaf itu menebarkan kebaikan dan mensejahterakan umat. Harta yang diwakafkan itu akan membantu kehidupan fakir miskin, anak yatim, janda, para penuntut ilmu, para pengajar, untuk kemaslahatan layanan umat, masjid, madrasah, dan rumah sakit. Kemudian yang kedua, wakaf itu pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang berwakaf telah meninggal dunia, tidak seperti sedekah dan hibah. Lalu yang ketiga, wakaf itu bendanya tetap utuh karena tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan, sehingga akan banyak manfaatnya dan
dipakai oleh orang banyak. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian keutamaan dan keistimewaan wakaf. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berwakaf untuk agama dan perjuangan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.